rajiun. Gitu. Innalillahi wa Iya. rajiun. Innalillahi wa rajiun. Innalillahi wa rajiun. Terus? Soalnya kan keluarga nggak tahu itu ada masalah apa di sana. Maksudnya nggak tahu di sananya punya masalah apa, kan nggak tahu. Innalillahi wa rajiun. Terus? Nah, itu ya kan itu kan kakak saya resmi. Tadi saya udah kirim foto Sebentar yang ya. berita yang tinggi. Oke, sebentar. Iya, Kamu adik kandungnya? saya adik keponakannya. Sebentar ya sayang ya, sebentar. Kamu dapat berita Iya. ini kapan sayang? Udah 2 hari ini. Astagfirullahaladzim. Dari Sragen ya? Iya, dari Sragen. Alien Gangsa. Sebentar ya nak ya. Iya. Oke, terus ini gimana ini? Ya, untuk apa? Kemungkinan dari kepulangannya itu berapa minggu ya, Miss? Sebentar ya sayang ya, sebentar ya. Sebentar sayang ya. Saya langsung tembusi, sebentar ya sayang ya. Iya, Miss. Sebentar ya nak ya. Tapi mungkin keluarga intinya sudah tahu atau belum tahu? Kalau bapak sama ibu udah tahu. Sebentar ya. Ini keluarga. Oke, sebentar saya sebentar lagi akan sambungkan. Tapi berapa lama sih di Taiwan? Udah mau 3 tahun, Miss. Soalnya kan udah mau habis kontrak bulan 3 kalau nggak salah, bulan 4. Sudah mau finish sebentar lagi? Iya. Kan telepon terakhir itu kan katanya nggak jadi pulang, mau nambah kontrak gitu kan. Pas waktu telepon aku itu kemungkinan mau cerita apa tapi nggak kemungkinan gimana ya, nggak nyampe gitu loh. Takutnya kalau gimana gitu loh. Oke. Tapi itu di Facebook itu udah rame gitu ya, Ndok ya? Udah rame, Miss. Terus temenku ada yang komen. Komen apa? Itu kakaknya temenku. Sebentar. Nita. Dengar kabar nggak? Aku SMS ke kamu itu, kamu dengar kabar nggak? Cowok yang mengakhiri hidupnya itu. Oh iya. Udah dengar? Baru tadi malam. Semalam kamu udah tahu informasi ini? Oke. Perkembangannya seperti apa? Bagaimana? Sudah tahu belum? Udah di ini sama KDEI sih. Udah di poin. Udah dipoinkan ke KDEI ya? Iya, udah. Oke. Ini karena keluarganya menanyakan seperti apa, bagaimana, mungkin kan komunikasinya tahu sendiri kan kalau di kampung mungkin sinyal kurang bagus atau seperti apa. Ada nomor keluarganya nggak? Ini aku lagi konferen ini. Makanya kamu ngobrol gitu. sama dia. Aku tinggal ya, karena aku kebetulan lagi live nih. Tolong dampingi dia ya, Nit ya. Okay. Aku sudah info ke KDI juga, cuman kan kemungkinan besar ada keluarga inti, ada keluarga bukan inti. Tolong follow up ya, Nit ya. Tolong follow up ya, Nit ya. Oke. Dok. Itu yang ada di Taiwan, Dok. Itu timnya Miss Yuni juga yang ada di Taiwan, sayang. Kamu ngobrol sama dia dulu ya, sayang ya. Karena dia lebih paham tentang Taiwan. Miss Yuni nggak tahu. Ya, sayang ya. Siap, Nita tak matiin ya, Nit ya. Kamu ngobrol dulu sama dia ya, Nit ya.
Oke, siap. Terima kasih. Syukur alhamdulillah saya memiliki teman-teman yang sungguh luar biasa dimanapun mereka berada. Jadi kalau saya tidak mendapatkan informasi apapun dari siapapun, saya akan lemparkan pada yang lebih tahu. Ini berita udah viral, Miss. Oh iya ya ta. Aku nggak tahu jujur nggak. Karena Miss Yuni tidak pernah mengikuti yang viral-viral ya. Teman-teman, seberat apapun bebanmu, sesakit apapun deritamu di negeri orang, jangan sampai mengakhiri hidupmu. Ini pesan saya untuk akhir tahun 2025 menjelang tahun 2026. Saya berharap bahwa kalian semuanya itu jaga kesehatan mental. Mental kalian harus kuat. Kalau kalian tidak kuat dengan mental di luar sana, tidak peduli apakah itu hubungan asmara, apakah itu hubungan keluarga, ataupun hubungan dengan pekerjaan ataupun lingkungan. Ayo, jangan izinkan otakmu untuk depresi, apalagi mencoba untuk mengakhiri diri. Yang di Taiwan nggak dengar berita, berarti nggak seviral saat dipegang Miss Yuni ya. Jadi bukan, karena di sini itu nggak tahu ya Miss Yuni itu kapan viralnya, kapan tidak viralnya. Saya tuh malah nggak tahu ya teman-teman ya. Karena apa yang ada di konten saya itu tidak ada tujuan untuk FYP. Konten saya ini bertujuan untuk edukasi. Jadi kalau FYP itu di luar tanggung jawab saya, sebenarnya itu di luar tanggung jawab saya. Jadi saya secara pribadi itu tidak tahu mana yang akan FYP dan mana yang tidak FYP. Jadi ini malah banyak yang nanyain, Miss kok saya nggak dengar. Lah malah Miss Yuni nggak tahu juga. Bener nggak sih? Yang dir itu cowok mbak? Cowok tak? Orang Seragen. Nah, ini tolong di-sharekan buat teman-teman ya yang ada di luar sana. Jangan ya. Nggak kuat mulio. Jangan sampai di negara orang seperti itu. Mengakhiri hidup bukan solusi teman-teman, bener. Kalian setelah pergi, meninggal, itu bebannya untuk keluarga itu sangat berat loh. Ya. Jadi, waduh saya kok kena mental ngedrop ya. Orang yang sakit aja dibawa ke rumah sakit pingin sembuh. Jadi orang yang sakit aja pingin sembuh gitu loh. Kok kamu yang sehat malah ingin mengakhiri, kan nggak lucu gitu loh. Jadi tolong ya teman-teman ya, karena saya secara pribadi itu tidak pernah memviralkan yang viral, tidak pernah. Tetapi kalau ada yang telepon baru saya akan mengikutin. Jadi saya itu nggak pernah tahu, saya cuma scroll, tapi kalau buat saya itu tidak cocok ya saya nggak boleh ngambil. Jadi ingat satu hal, jangan pernah putus asa di negeri orang. Di negeri sendiri aja harus berjuang, apalagi di negeri orang. Kamu meninggal itu nggak ada masalah, tapi yang menjadi masalah adalah saat kamu meninggal menjadi beban buat keluarga. Apalagi kalau sampai hubungan asmara, pertengkaran keluarga, pertengkaran lingkungan. Jangan punya pikiran seperti itu. Ayo berpikir secara bagus. Saya pernah ada salah satu laki-laki yang selingkuh di negara orang, istrinya datang ngelabrak selingkuhannya, yang cowoknya mengakhiri hidup. Kan gak lucu, sudah ketahuan selingkuh, mengakhiri hidup, padahal besoknya mau terbang. Saya tidak perlu sepil negara mana. Ya karena sekali lagi ini bukan untuk viral-viralan ya, tapi ini adalah untuk edukasi. Jadi kalau kalian merasa bahwa Miss Yuni memviralkan, tidak, saya tidak ada hubungannya dengan memviralkan. Ini edukasi. Kalau kamu melakukan kesalahan karena kamu selingkuh, ini di negara lainnya ya, istrinya datang labrak terus dia mengakhiri hidup. Nggak lucu. Ada yang sudah sepil ya, Miss Cendol ya. Saya tidak perlu spill lagi ya. Saya tahu posisi waktu itu, kalau saya nggak salah saya ada di Makau. Saya dapat kabar itu. Jadi saya cuma sedih aja gitu loh. Kenapa harus seperti itu? Dan itu akan menjadi cerita. Benar nggak sih? Jangan teman-teman. Ini bukan menceritakan tentang bun-bunnya ya, tapi menceritakan bagaimana harus kuat di negeri orang. Bagaimana harus mampu bertahan di negeri orang. Jadi tolong jaga kondisi kewarasan kalian. Ngedan nggak popo. Kalian lihat konten saya yang Mbak Mae digreprok di amben ke, sampai miso mboke ancuk gitu. Kenapa? Kalian bisa tertawa, bisa lepas. Kenapa? Harus ada senyum di hatimu. Jangan isinya cuma ontran-ontran, tukaran aja sama siapapun. Ojo tukaran tok, bosen rek.
Yakin hidup ini lek tukaran tok iki bosen, gampang putus asa.